Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sobat Kanadata, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, Kanadata akan membahas mengenai cara tabulasi skor item-item pernyataan skala Likert. Untuk memudahkan dalam kita memahami cara tabulasi, saya sudah menyiapkan contoh data dan variabel yang dianalisis menggunakan skala Likert. Namun sebelum mengarah ke sana, saya sampaikan pada teman-teman bahwa skala Likert itu ini sudah sangat familiar digunakan oleh para peneliti, terutama untuk mengkuantifikasi ya dari variabel non-parametrik agar bisa diperoleh nilai secara kuantitatif, kemudian kita bisa lakukan pengolahan data. Contohnya begini, kalau kita mengukur variabel misalkan kompetensi atau kinerja ya, kalau kita bandingkan kinerja dengan pengukuran skala Likert ini adalah skala ordinal ya. Kita bandingkan dengan profit, itu skala rasio. Kalau profit atau keuntungan itu kita peroleh langsung angka kuantitatif. Kita bisa langsung olah menggunakan software komputer atau kita hitung secara manual. Kalau kita variabel kinerja, ini tidak langsung bentuknya kuantitatif. Ya, jadi kinerja itu kita bisa membuatkan sebuah transformasi ya, transformasi data ya. Dari yang tadinya kualitatif, datanya menjadi kuantitatif. Contohnya menggunakan skala Likert ini ya dalam skor-skor ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa di sini untuk kompetensi dan kinerja ini adalah diukur menggunakan skala Likert. Ini adalah skalanya ordinal. Jadi skala ordinal itu ya kita mengkategorisasi data, kemudian di antara kategorisasi tersebut ada tingkatan. Contohnya pendidikan ya dari rendah sampai tinggi. Atau kita menggunakan skala Likert sama ya. Dalam skala Likert 1 sampai 5 kita sudah tahu ya, ada pernyataan sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu atau R ini adalah antara tengah-tengahnya setuju dan tidak setuju ya. Kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kemudian untuk skor di sini, kalau SS-nya sama dengan 5 ini artinya pernyataan-pernyataan positif. Tapi kalau SS-nya ini diberi skor 1 kemudian STS-nya beri skor 5 ini artinya pernyataan negatif. Jadi silakan teman-teman peneliti atau sobat Kanadata mau menggunakan yang mana, mau positif atau negatif, yang penting konsisten untuk satu variabel sama ya. Misalkan untuk variabel kinerja ya kita gunakan sama semuanya, positif-positif semua. Kalau kompetensi, misalkan positif-positif semua, ini akan memudahkan kita ketika melakukan interpretasi hasil atau output. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih dalam pokok bahasan kita, saya informasikan kepada sobat, jika ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada sampel 28 ya, dari variabel kompetensi dan kinerja. Jadi sampel ini kita bisa lakukan tergantung dari apa namanya ya populasi yang kita amati ya. Kita bisa menggunakan simple random sampling, stratified random sampling atau apapun ya tergantung dari karakteristik data yang kita amati. Nah di sini saya anggap bahwa di sini untuk instrumen ini sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sehingga instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data skor-skor ini adalah sudah valid dan reliable. Jadi saya tidak bahas secara ujinya karena di video-video data yang lain sudah pernah dibahas dan dijelaskan lebih detail. Jadi untuk kompetensi ini terdiri dari 9 item pernyataan dan kinerja ini 7 item pernyataan. Dengan demikian, responden ini nanti akan kita berikan pernyataan. Ya, nanti responden diminta menanggapi. Silakan checklist dia setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, itu kita menggunakan sekali itu seperti itu ya.
Nah, dari variabel kompetensi ini ada 9 item pernyataan. 9 item ini dibuat ini karena sudah dianggap merepresentasikan dari variabel kompetensi peternak. Misalkan di sini kan kompetensi peternak atau kompetensi eh, wirausahawan atau kompetensi siapapun ya terhadap kinerja silakan. Jadi sudah dianggap merepresentasikan dari kompetensi. Jadi kalau misalkan 9 belum cukup, ternyata peneliti menetapkan ada 15 item pernyataan, ya silakan. Ya sepanjang itu sudah merepresentasikan dari variabel kompetensi dan telah lolos uji validitas dan reliabilitas. Ini hanya sebagai contoh 9 item. Kemudian bagaimana cara tabulasinya? Nah, ketika responden pertama, ya, kan itu ada 9 item. Kita buat aja di Excel ya untuk memudahkan. Ada 9 item. Tentunya responden menjawab. Misalkan di sini menjawab R. Kemudian item 2 responden pertama menjawab S. Kemudian item ketiga responden pertama menjawab SS. Kemudian item keempat responden pertama menjawab L lagi. Nah, dan seterusnya. Dari responden pertama sampai dengan responden ke-28. Kemudian kita konversi ya dari pernyataan ini ke dalam bentuk skor. Ya, kita boleh lakukan secara manual langsung saja ke sini ya. Atau kita juga bisa menggunakan software SPSS maupun apapun ya. Sehingga langsung ketika kita menginput setuju, setuju, setuju itu langsung ketemu angkanya. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah terinput, sedang melakukan input langsung tulis juga nggak apa-apa. Misalkan, oh ini R, tulis 3. Oh ini S, tulis 4 dan seterusnya. Nah, kemudian banyak pertanyaan di kolom komentar ya di YouTube Kanadata maupun ada di Instagram Kanadata, ada juga di eh, teman-teman juga bisa ngecek di website ya, website www.kanadata.com. Di situ bahwa di sini ada pertanyaan sebetulnya kita untuk menganalisis variabel kompetensi misalkan ya. Ini sebetulnya apanya? Apakah rata-ratanya dari 9 item ini atau jumlahnya? Nah, itu sebenarnya masih ada kebingungan itu ya. Apa rata-ratanya apa jumlahnya? Nah, jadi di sini kalau di beberapa rujukan dan penelitian-penelitian terdahulu, ini kita gunakan jumlahnya. Oleh karena itu, untuk variabel kompetensi ini kita jumlahkan semua skor-skor dari 9 item yang merepresentasikan dari variabel kompetensi. Kita jumlahkan, misalkan ini sum H4 sampai dengan P4. Ini ketemu 33 ya. Jadi ini 33 skornya. Kemudian responden kedua juga dilakukan hal yang sama untuk variabel kompetensi. Untuk variabel yang lain, variabel kinerja ini juga sama ya. Kita satu persatu, kemudian kita jumlahkan total skor dari item-item tersebut. Oleh karena itu, untuk variabel kompetensi ya, kompetensi ini ya, kompetensi skor minimalnya berapa? Minimalnya berarti kan skor terendah itu satu ya, satu ya, satu dikali itemnya 9. Berarti skor minimalnya ya 9. Kemudian untuk maksimalnya berapa? Maksimalnya ya sama dengan ada berapa item? Dan ini skor paling tinggi adalah 5. 5 dikalikan dengan 9 sama dengan 45. Ya, jadi nilainya adalah di antara 9 dan 45, yaitu 33. Kemudian untuk kinerja, ini nilai minimalnya adalah, ini kan berbeda ya. Ada satu skor minimalnya ya, dikalikan dengan 7 ya. 7 item berarti 7. Kemudian untuk maksimalnya sama dengan ada berapa tadi? 5 skornya dikalikan dengan 7 ya. Ketemunya 35. Jadi untuk skor kinerja ini adalah 7 dan 35. Jadi sudah jelas ya. Teman-teman juga dari total skor ini kompetensi maupun kinerja bisa mengkategorisasi ya. Ketika kita menggunakan skala Likert untuk analisa deskriptif, kita bisa menggunakan biasa menggunakan tabulasi silang, di
kita bisa kelompokkan mana kompetensinya ini masuk kategori mana, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Kinerjanya juga sama, kinerja kita bisa rumuskan apakah masuk kinerjanya rendah, sedang, atau tinggi. Jadi itu di analisis deskriptif kita bisa manfaatkan itu. Nah, kemudian ketika sudah terkumpul seperti ini, artinya dari variabel kompetensi dan kinerja sudah siap untuk diolah secara kuantitatif. Ya, misalkan kita menganalisa hubungan atau perbedaan, silakan ya. Kalau hubungan misalkan menggunakan korelasi Ranked-Spearman atau perbedaannya macam-macam ya. Kita lihat untuk yang non parametrik ya, jangan salah non parametrik. Di sini tidak mensyaratkan data harus terdistribusi normal ya. Sehingga kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Baik, di situ caranya, cara tabulasi skor item-item pernyataan skala Likert. Semoga bermanfaat dan menjawab keraguan-raguan dan pertanyaan teman-teman Sobat Kanadata, terutama yang masih bingung tadi ya, di antara ini skornya apakah rata-ratanya, atau masing-masing item, atau jumlahnya. Jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.